Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Yordania lolos dramatis ke perempat final usai menang 3-2 atas Irak di 16 besar Piala Asia 2023 yang digelar di Stadion Khalifa. Di menit ke-45+1, Yordania akhirnya berhasil memecah kebuntuan lewat gol Yazan Al-Naimat. Di menit ke-68, Irak akhirnya mampu menyamakan kedudukan lewat sundulan saat Natik. Bahkan menit ke-76, Irak berhasil berbalik unggul lewat tendangan keras Ayman Hussein. Usai mencetak gol, Ayman Hussein melakukan selebrasi makan sambil duduk, lalu dia mendapat kartu kuning dari wasit. Itu menjadi kartu kuning keduanya, jadi berujung kartu merah. Diduga Ayman Hussein mendapat kartu kuning kedua gara-gara selebrasi berlebihan. Yordania kemudian berhasil menyamakan skor pada menit ke-90+5 lewat gol Yazan Al-Arab. Bahkan Yordania berhasil mencetak gol kemenangan 90+7 lewat gol Nizar Mahmud Al-Rasdan. Di match lainnya, tuan rumah sekaligus juara bertahan Piala Asia Qatar melaju ke perempat final usai mengalahkan Palestina di Stadion Al-Bait. Qatar kebobolan pada menit ke-37. Odai Dabak memanfaatkan kesalahan Bassam Al-Rawi yang mengumpan dengan sembrono. Namun di penghujung babak pertama, Qatar sukses memaksa skor imbang melalui gol Hasan Al-Haidos. Qatar mendapat hadiah penalti setelah di awal babak kedua Mohamed Saleh melanggar Al-Mois Ali di kotak terlarang. Akram Afif yang maju sebagai Algojo sukses membuat Qatar berbalik unggul. Setelahnya beberapa peluang dibuat kedua kesebelasan tetapi tidak ada gol tercipta hingga laga bubar. Senegal harus menyerah dari tuan rumah Pantai Gading lewat adu penalti dengan skor 4-5 setelah bermain imbang 1-1 dalam laga babak 16 besar Piala Afrika 2023. Laga baru berjalan 4 menit, Senegal sudah berhasil membuka keunggulan lewat aksi Habib Diallo. Tuan rumah pun mendapat penalti pada menit ke-84 usai Edouard Mendy dinilai melanggar Nicolas Pepe di kotak terlarang. Frank Kessie yang bertindak sebagai Algojo sukses menaklukkan Mendy. Tak ada gol yang tercipta dari kedua tim dalam 2 kali 15 menit babak extra time. Pemenang pertandingan ini pun harus ditentukan lewat drama adu penalti. Di babak ini, satu penendang Senegal, yakni Moussa Niakhaté gagal mencetak gol. Sementara itu, 5 eksekutor Pantai Gading menunaikan tugasnya dengan sempurna. Senegal pun kalah 4-5. Berkat hasil ini, Senegal selaku juara bertahan harus tersingkir dari pentas Piala Afrika. Di match selanjutnya, Cape Verde juga berhasil lolos usai menang tipis 1-0 saat berhadapan dengan Mauritania di babak 16 besar Piala Afrika. Gol tunggal kemenangan Cape Verde tercipta via penalti Ryan Mendes da Garça. Lionel Messi dan Inter Miami harus menyerah dengan skor 3-4 kala menghadapi klub Saudi Pro League Al Hilal dalam laga uji coba bertajuk Riyadh Season Cup yang digelar di Kingdom Arena. Tampil di depan pendukung setianya, Al Hilal coba langsung menggebrak sejak awal. Laga baru berlangsung 13 menit, Al Hilal sudah unggul 2-0 masing-masing lewat aksi Mitrovic dan Al-Hamdan. Inter Miami baru bisa memperkecil skor pada menit ke-34 lewat sontekan Suarez. Gol ini sebelumnya dianulir wasit Edina Alves Batista sebelum disahkan oleh VAR. Sekaligus menjadi gol perdana Suarez untuk Inter Miami. Menit ke-44, Michael membawa Al Hilal kembali menjauh dengan skor 3-1. Menariknya, Michael merayakan gol ini dengan gaya selebrasi mirip Cristiano Ronaldo, rival abadi Messi. Inter Miami coba langsung tampil agresif sejak kembali dari kamar ganti. Hasilnya, Miami mencetak 2 gol dalam rentang 1 menit, masing-masing lewat eksekusi penalti Messi dan tembakan melengkung Ruiz. Laga berlangsung cukup seimbang di babak kedua sampai Malcolm membawa Al Hilal kembali memimpin 4-3 lewat sundulannya. Getafe sukses mengandaskan Granada dengan skor 2-0 dalam lanjutan La Liga 2023-2024 Jornada 22 yang digelar di Coliseum. Getafe sukses membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat gol indah Greenwood. Menit ke-36, kiper Granada Augusto Batalla melakukan blunder yang dimanfaatkan Borja Mayoral untuk menggandakan keunggulan Getafe.
Memasuki babak kedua, Granada memiliki peluang emas untuk memperkecil skor pada menit ke-59. Sayang, eksekusi penalti Mirto Uzuni hanya mampu menerpa tiang gawang. Berkat hasil ini, Getafe kini menghuni peringkat 10 klasemen dengan poin 29. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Rakitic telah mengambil keputusan untuk pergi dari Sevilla saat kontraknya habis. Romano mengklaim Rakitic akan bergabung dengan salah satu tim Liga Arab Saudi. Klub tersebut ialah Al-Shabab. Dengan demikian, gelandang timnas Kroasia itu akan mengikuti jejak ex-bintang-bintang Eropa lainnya. Sebelum memilih Al-Shabab, Rakitic sebenarnya sempat dikaitkan dengan Inter Miami. Keberadaan mantan bintang-bintang Barcelona seperti Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba, dan Luis Suarez disebut sempat membuat Rakitic tertarik. Namun, Rakitic ternyata lebih memilih berkarir di Liga Arab Saudi ketimbang reunian dengan para mantan rekan setimnya di Barcelona. Menukil laporan Marca, MU saat ini sedang mencoba menyelesaikan satu transfer sebelum bursa transfer ditutup. Mereka akan mengupayakan Brad White bisa pindah ke Old Trafford. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United saat ini lagi intens berkomunikasi dengan Espanyol. Mereka juga sudah mengirimkan proposal perekrutan sang striker. Saat ini MU sedang diburu waktu dan mereka berharap proses transfer ini bisa selesai dengan cepat. Brad White saat ini jadi opsi paling memungkinkan untuk direkrut MU. Pasalnya sang striker bisa dipinjam dari Espanyol. Selain itu, mahar peminjamannya juga tergolong murah. MU sendiri tidak bisa leluasa keluar uang di bursa transfer kali ini karena mereka terancam sanksi FFP. AS Roma sukses mengalahkan Salernitana dengan skor 2-1 dalam laga Serie A 2023-2024 Giornata 22 yang digelar di Stadio Arici. Menit ke-49, Giulio Maggiore melakukan handball di kotak terlarang, Roma pun mendapat penalti. Dybala yang bertindak sebagai eksekutor sukses memperdaya Guillermo Ochoa. Keunggulan Roma bertambah menit ke-66. Sebuah crossing Rickarsdorp sukses dituntaskan menjadi gol oleh Pellegrini. Hanya 4 menit berselang, Salernitana berhasil memperkecil ketinggalan menjadi 1-2 berkat gol Castanos. Skor ini bertahan hingga laga berakhir. Berkat hasil ini, Roma pun berhak naik ke peringkat 5 klasemen dengan poin 35. Atletico Madrid telah mengonfirmasi kesepakatan pinjaman untuk Çağlar Söyüncü untuk bergabung dengan Fenerbahce setelah berbulan-bulan spekulasi seputar masa depannya. Bek Turki ini bergabung dengan Los Rojiblancos dengan status bebas transfer dari Leicester City pada musim panas, namun gagal memberikan pengaruh di bawah arahan Diego Simeone. Menjelang Euro tahun ini, Söyüncü memutuskan untuk mencari menit bermain reguler dan akan melakukannya di negara asalnya. Kesepakatan itu tidak termasuk opsi untuk membeli, kepindahan Söyüncü menelan biaya sebesar 2 juta euro. Louis Miley menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan Newcastle United. Newcastle United telah mengumumkan bahwa gelandang Louis Miley telah menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan klub. Pemain berusia 17 tahun ini merupakan produk Akademi The Magpies, tempat ia bergabung saat berusia 7 tahun dan telah berhasil menembus tim muda sebelum melakukan debut seniornya di bawah asuhan manajer Eddie Howe pada Februari tahun lalu. Namanya juga masuk ke dalam buku sejarah klub ketika ia menjadi pencetak gol termuda di Premier League dalam kemenangan 3-0 melawan Fulham. Roma telah setuju untuk mengontrak bek kiri RB Leipzig, Angelino dengan status pinjaman 6 bulan dengan opsi pembelian yakni sekitar 6 juta euro. Masa pinjaman pemain Spanyol itu di Galatasaray dihentikan untuk memfasilitasi kepindahannya ke Roma. Sebagaimana diperinci calciomercato.com, Angelino akan mendarat di Bandara Fiumicino di Roma pagi ini. Dia akan menuju pusat kota untuk menyelesaikan pemeriksaan medisnya bersama Roma sebelum menandatangani kontrak pinjamannya. Transfer tersebut kabarnya berisi semacam kesepakatan yang akan membuat Gianluigi Rossi mengaktifkan opsi pembelian jika mereka lolos ke Liga Champions. Pemain muda berbakat Italia, Cher Endor, telah resmi meninggalkan PSG, bergabung dengan klub Portugal Braga dengan status pinjaman hingga akhir musim tanpa opsi pembelian.
Dia memenangkan UEFA Youth League bersama Benfica dan menjadi juara Eropa U19 pada tahun 2023 bersama Italia. Sang pemain sempat dikaitkan kembali ke Italia pada awal jendela transfer Januari dengan Cagliari, Palermo dan Sampdoria tertarik menggunakan jasanya. Leicester City segera menyelesaikan kesepakatan untuk Stefano Sensi dan bersiap menyambut gelandang Inter Milan tersebut. Leicester telah setuju untuk mengontrak Sensi dari Inter Milan dengan kesepakatan pinjaman 500.000 euro dengan kewajiban bersyarat sekitar 2 juta euro untuk membeli dalam klausul yang terlampir tergantung pada promosi mereka ke Liga Inggris. Gelandang asal Italia berusia 28 tahun ini tidak diturunkan saat Nerazzurri menang 1-0 saat bertandang ke Fiorentina pada Minggu malam. Padahal itu jadi pertandingan yang akan menjadi pertandingan terakhirnya bersama klub. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!